Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi semuanya. Hari ini saya akan membagikan sharing tentang video. Yang pertama tentang apa sih maksudnya bantuan kuota data internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nanti ada cara mudah bagaimana cara menghemat kuota selama pembelajaran jarak jauh ini ya. Baiklah, dimulai yang pertama yaitu bantuan kuota data internet 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada gambar tulisan ya. Untuk peserta didik jenjang PAUD 20 GB per bulan dengan 5 GB kuota umum, kemudian 15 GB kuota belajar. Oke, kuota umum itu adalah kuota yang dapat digunakan untuk browser apa aja dan aplikasi apa aja ya. Kemudian untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, SMA ya, 35 GB per bulan. Sama untuk kuota umumnya 5 GB kuota umum, kemudian sisanya 30 GB kuota belajar. Ya. Kemudian untuk pendidikan jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah. Ini untuk gurunya ya, untuk pendidik ya, 42 GB per bulan. Sama kuota umumnya juga 5 GB per bulan, kemudian sisanya 37 GB itu kuota belajar. Selanjutnya dosen dan mahasiswa, ini kuotanya 50 GB per bulan. Kuota umumnya sama ya, 5 GB per bulan, semuanya sama ya. Kemudian apa aja sih situs-situs atau website yang termasuk yang bisa dipakai buat kuota belajar? Di sini ada banyak ya, dari susunan alfabet dari A sampai Z ya. Ya, ada Rumah Belajar, ada. Terus kemudian video conference ini virtual meeting ya. Ada Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, dan Zoom. Nah, di sini ada 5. Nah, jadi kalau misalkan pakai aplikasi 5 ini atau salah satu ini, itu bisa memakai kuota belajar ya. Kemudian website kampus. Nah, ini adalah website kampus yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud ya. Jadi bisa pakai website ini dengan kuota belajar ya. Jadi aksesnya bisa pakai kuota belajar. Nah, ini nih web-web yang bisa dikunjungi sebagai salah satu sumber belajar. Kemdikbud, ID, kemudian ada Kahoot juga ada nih, Kahoot IT, kahoot.it, kayak kuis gitu ya. Kemudian di sini sampai ada 7 halaman ya. Di sini ada juga sampai sekolahmu, terus skill academy, ruang guru ya. Kemudian ada lagi terakhir itu Zenius ya, Zenius. Oke, di situ ada banyak sumber yang bisa dijadikan buat sebagai bahan pembelajaran ya dari website ini. Jadi di sini untuk kuota umumnya sama semua ya, 5 GB dan sisanya kuota belajar yang berbeda-beda tergantung tingkatannya. Tandanya udah dapat kuota belajar itu dengan mendapatkan SMS seperti ini ya. Kamu dapat kuota terus belajar 35 GB. Nikmati 30 GB kuota belajar dan 5 GB kuota utama untuk 30 hari. Seperti ini ya. Ini yang untuk siswa. Kalau tanda SMS yang ini untuk pendidik, guru ya.
dapatnya 42 GB sama 5 GB kuota umum dan sisanya 37 GB kuota belajar ya, yang bisa dipakai buat beberapa website ya, ratusan website, dan 5 video conference aplikasinya ya. Selanjutnya, bagaimana cara menghemat kuota ya dalam pembelajaran jarak jauh ini? Yang pertama, untuk menghemat kuota di aplikasi WhatsApp ya. Kita masuk dulu ke aplikasi WhatsApp-nya. Sudah masuk, klik titik pojok kanan 3 ya, titik 3 pojok kanan. Pilih setelan. Pilih data dan penyimpanan. Nah, di sini ada unduh otomatis media ya. Ini saat menggunakan data seluler kita jangan checklist ya. Oke. Terus saat terhubung media, foto di checklist, audio itu kalau voice note ya, atau lagu yang dikirim sama orang lain ke WA kita. Terus video, terus kita nggak checklist, dia nggak akan ke download. Nah, kalau saat terhubung ke wifi, ini kita checklist, berarti dia akan ke download memakai jaringan wifi ya. Kalau ini jaringan data seluler nih, ini nggak usah ada yang di checklist. Nanti kalau misalkan ada yang ngirim foto, kita tekan fotonya atau filenya dulu, baru berputar, baru dia akan narik kuota ya. Jadi kalau misalkan kira-kira kurang penting atau nggak penting, kita nggak usah tekan itu gambar atau videonya gitu ya. Jadi itu nggak ke download otomatis gitu, kita harus klik dulu. Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang mau kita download, mana yang enggak, kayak gitu ya. Jadi di setel. Kemudian di sini bisa juga penggunaan data minimum. Nah, ini kita bisa di setelan ya, kita bisa nyalain kayak gitu. Kemudian untuk status ya, status juga kita bisa bisukan status, misalkan tinggal klik aja, ini ada yang udah dibisukan ya, klik statusnya dibisukan, jadi kita nggak terlalu banyak lihat status. Kemudian kayak gitu ya. Terus kalau memang udah terlalu banyak grup, dihapus beberapa grup kayak gitu, karena banyak grup juga akan memakan kuota ya. Jadi kalau misalkan grupnya penting ya, yang penting-penting aja grupnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang grupnya double atau misalkan grupnya banyak atau nggak dipakai lagi, ya tinggal dihapus aja. Selanjutnya, gimana cara menghemat kuota di Telegram ya. Kita klik pojok 3 strip 3 pojok kiri, kemudian pilih setting, kemudian pilih data dan storage ya. Ini otomatiknya kita matiin. Untuk pakai wifi bolehlah kita hidupin. When roaming kita matiin ya. Terus autoplay media kita matiin, GIF itu kayak stiker kayak gitu, video kita matiin juga, stream video dan audio files kita matiin juga ya. Streaming tuh kayak misalnya kita ngerekam wajah atau ngerekam audio gitu ya. Nah, ini kita matiin semua, yang kita hidupin tuh cuma ketika terkoneksi dengan wifi ya. Jadi itu cara menghemat kuota. Kita hemat kuotanya, nanti kalau kita mau lihat foto atau video tinggal kita klik, nanti dia akan berputar, berproses, dia akan narik kuota. Tapi kalau kita nggak tekan, kuota kita nggak tertarik. Jadi itu ya cara menghematnya di aplikasi
Telegram. Selanjutnya aplikasi Zoom. Gimana cara kita menghemat ketika memakai aplikasi Zoom ya. Ini misalkan meeting, ini start ya, atau kita join meeting. Yang pertama caranya itu dengan cara mematikan video. Ketika tidak kita gunakan, misalkan kita hanya sebagai peserta, jadi kita matiin aja videonya, tinggal kayak gini nih ya, ini tinggal disilangin aja. Terus audio kita mute juga kayak gitu. Video kita, kalau ini jadinya start video ya, kalau ini jadinya mute video atau nggak ditampilin videonya. Kalau ini kan cuma gambar aja ya, kayak gitu. Jadi kita matiin video sama kita mute atau bisukan, jadi suara kita nggak akan terdengar ke yang lain gitu ya, ke peserta yang lain atau ke Zoom room ini. Kemudian ketika kita membutuhkan, kita bisa nyalain videonya terus matiin audionya, atau gantian matiin audionya atau matiin videonya. Jadi itu bisa menghemat kuota banyak. Perbandingannya kita bisa lihat ya. Nanti saya kasih lihat di sini ada rentetan rincian kuota pemakaiannya berapa. Di handphone saya, di handphone Vivo ini ya, Vivo. Di sini ada fitur pengaturan. Kita akan lihat gimana caranya mendeteksi berapa kuota yang terpakai di aplikasi Zoom ya. Kita udah klik ke pengaturan, selanjutnya kita pilih ini ya, yang tanda simbol internet ini, kartu ganda dan jaringan seluler. Nah, kita lihat di sini data yang terpakai bulan ini. Terus kita lihat nih ya, kita klik pemantauan data. Nah, detail, kita klik detail penggunaan data. Kita lihat yang Zoom ya, Zoom. Penggunaan data Zoom meeting. Di sini ada 57 MB dan 269 MB. Sebenarnya ini sama-sama 1 jam durasinya, hanya yang pada 57 MB itu saya full mematikan audio dan videonya full saya matikan. Sedangkan yang 269 MB ini saya nyalain videonya dan saya kadang-kadang matikan audionya, kadang-kadang saya hidupkan audionya. Jadi memakan 269 MB ya. Selanjutnya Zoom meeting selanjutnya itu 482 MB ya. Ini saya kurang lebih 3 jam. Ini webinar ya, kurang lebih diikutin 200-an orang pesertanya. Kemudian ini full saya matiin videonya dan kadang-kadang saya nyalain audionya. Jadinya kepake 400-an MB ya. Itu karena webinar ya. Selanjutnya ini 121 MB dan 134. Ini Zoom biasa yang kurang lebih ada 20-an orang, durasi 1 jam dengan mematikan video full ya. Kemudian audionya saya nyalain. Videonya sedikit pernah juga sih dinyalain sebentar-sebentar gitu ya. Untuk audio saya juga kadang-kadang matiin juga sih, cuman lebih banyak audionya ya. Selanjutnya aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube, cara menghematnya kita ke videonya dulu ya. Oke, ini contoh videonya. Cara menghematnya itu gampang banget ya. Kita cuma tinggal klik titik 3 pojok kanan, terus pilih kualitas video ya, kita pilih yang 144 biar hemat kuotanya, nggak terlalu banyak narik kuota. Itu kualitas videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik bel notifikasi yang semua.
komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi